Salam saudara, saatnya menabur. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, percikanlah hikmat-Mu agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan kita 1 Korintus pasal 3 ayat 10-23. Gereja yang berdasar pada Kristus, hidup dan melayani dalam tuntunan Roh Kudus. Itu tema kita. Saudara, Indini Seli ketika dia membaca keseluruhan kitab 1 Korintus, dia membuat semacam daftar-daftar persoalan. Apa yang dialami oleh jemaat Korintus. Itu pertentangan tentang makna salib. Hikmat salib itu dianggap sebagai kebodohan. Upaya melegalkan perkawinan sedara. Perpecahan orang Kristen karena terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Saling melapor, menyelesaikan persoalan bukannya menyelesaikan secara bergereja, tapi cenderung untuk saling melapor ke pengadilan. Kemudian soal percabulan, hidup selibat, makanan berhala, adanya pemahaman yang salah tentang kebablasan sampai mengganggu kekudusan rumah tangga. Kemudian ada juga soal perjamuan kudus, yang mana perjamuan kudus beralih menjadi lebih peduli pada orang-orang yang kaya. Ada soal kesembuhan rohani dan ada soal penyangkalan terhadap kebangkitan Kristus. Nah, dengan daftar-daftar persoalan ini kita akan bertanya dari mana persoalan itu datang. Kita tahu bahwa Korintus kota yang maju, kemajuan kota mengakibatkan manusia itu selalu mengalami daya kritis ketika berhadapan dengan berbagai perubahan. Di satu sisi dia berupaya menjaga identitas dirinya, pribadi yang mandiri otonom, tapi di sisi lain dia juga tidak siap, bahkan bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai perubahan itu sendiri. Orang terlalu kritis, bahkan terlalu ideal, dan mengungkapkan hal-hal yang di luar nalar. Kemudian juga adanya percampuran agama. Saudara tahu bahwa ada agama, ada Yunani, ada Romawi, ada Yahudi di situ, tapi juga ada agama yang diyakini oleh orang Korintus sendiri, ada agama lokal mereka. Dalam perjumpaan, dalam dialog, justru mereka lebih menyingkirkan kekristenan. Mereka berupaya meminggirkan teologi kekristenan. Karena teologi Kristen itu, dianggap itu terlalu ideal lah, tidak pas. Kemudian kita juga ingat pengaruh filsafat Yunani, misalnya etik Aristoteles, yang mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup didapati ketika seseorang mampu menekankan keunggulan dirinya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kekristenan yang melihat manusia itu dalam konteks dosa, dan hanya karena keutamaan Kristus lah manusia dibenarkan oleh Allah. Paulus kelihatannya tidak tinggal diam terhadap ajaran yang tidak sehat, itu harus ditangkal. Kekristenan di Korintus sedang bertarung dengan bahaya penyembahan baru. Kalau lihat dari daftar dosa itu, ada bahaya penyembahan atau berhala diri. Itu masalahnya. Dan ketika seseorang terlalu menekankan keunggulan dirinya, maka pada saat yang sama dia akan mencari kelemahan orang lain. Dan Paulus sendiri sebenarnya juga menjadi sasaran penyerangan karena dia begitu gigih melawan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Jadi konsekuensinya dia juga bersiap berhadapan dengan penyerangan dan tantangan. Ada kelompok jemaat yang menuduhnya sebagai rasul palsu. Mereka menganggap kepribadian karakter Paulus berubah-ubah. Kadang Paulus itu memuji, tenang, tapi kadang Paulus marah. Mereka anggap dia tidak stabil. Rasul yang aneh.
Tapi lihat bahwa dalam kondisi ini Paulus tetap terpanggil membangun teologinya. Dia tetap berupaya meyakinkan kekristenan di Korintus bahwa perlu ada pertobatan, perlu melepas berhala diri supaya mereka benar-benar menjadi milik Kristus. Nah, kajian teks kita saudara, sebenarnya kalau baca struktur berpikir Paulus dalam bacaan kita itu sebenarnya dia sedang membangun suatu konstruksi teologi gereja itu seperti rumah. Kalau kita baca dari ayat 10 sampai 15, misalnya kita temukan beberapa istilah ahli bangunan, dasar atau fondasi bangunan, bahan-bahan apa yang digunakan, emaskah, perakkah, batu permatakah, jerami atau rumput keringkah, kemudian daya tahan bangunan terhadap badai atau api, dan sampai pada tubuh sendiri adalah bait Allah. Nah, kenapa Paulus membangun konstruksi teologi rumah? Saudara, memang gereja itu memang seperti sebuah rumah. Rumah sebagai tempat di mana kita tinggal, tempat kita bergumul, tempat kita memuji, menyembah dan mendengar firman-Nya. Tempat di mana kita saling mendoakan, mengevaluasi diri dan membangun harapan dalam kepenuhan janji Kristus. Nah, tapi uniknya adalah meski gereja adalah satu rumah, kita tinggal di situ. Tetapi tolong sadari bahwa pemilik rumah itu adalah Yesus Kristus. Pemilik dan kepala gereja. Gereja terbuka bagi semua. Semua tanpa kecuali. Pintu-pintu gereja dibuka untuk semua orang masuk. Tetapi tolong sadari bahwa pemilik dari gereja itu adalah Kristus. Kristuslah pemilik sah. Dan dari dialah dia juga akan menetapkan kita sebagai pemilik atau keluarganya yang berhak juga untuk memiliki gereja dalam hidup ini. Kita baca tentang sejarah gereja mula-mula misalnya. Bagaimana kekristenan itu bergereja, beribadah dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampai mereka merayakan perjamuan kudus. Karena secara fisik mereka belum punya bangunan permanen. Tetapi kita merinding dengan persekutuan, dengan kasih, kemauan untuk berkorban. Kita merinding ketika mereka taat kepada Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja itu. Kita ingat juga waktu kekristenan dianiaya di Romawi. Dalam kekuasaan Romawi, orang Kristen bersembunyi bahkan sampai di katakombe. Ruang bawah tanah untuk mereka bisa beribadah. Nah, karena itu pertanyaannya adalah rumah seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki? Pertama, Tuhan Yesus itu pernah mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau bangun rumah itu kan pastikan dasarnya dibangun di atas pasir atau di atas batu. Bukan hanya batu biasa, tetapi batu yang hidup. Batu yang dahulu dibuang oleh tukang bangunan sekarang telah menjadi batu penjuru. Saudara-saudara, sadarlah bahwa Yesus menjamin gerejanya. Karena gereja dibangun di atas dasar Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Sadarlah bahwa pemilik kepala gereja itu Yesus, sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya, itu kekal sifatnya. Tetapi karena Kristus adalah pemilik, maka catatan bagi kita adalah di dalam gereja tidak boleh ada di antara kita yang menempatkan diri sebagai tuan bagi yang lain. Atau menempatkan orang lain sebagai orang asing. Anehnya saudara, ini Paulus rasa aneh. Masa orang Kristen di Korintus itu, mereka lebih mudah menerima orang yang beragama Yunani, Romawi, Yahudi, agama lokal, dibanding mereka menerima saudara mereka yang Kristen.
Aneh. Gereja bukan lagi menjadi rumah rekonsiliasi, tapi menjadi tempat di mana orang menjumpai persoalan dan menarik persoalan itu untuk dibawa dalam ranah hukum. Gereja bukan menjadi tempat yang membuat orang bersekutu, tapi terjadi perpecahan. Karena semua menjadikan orang lain sebagai musuh, tamu, orang asing. Nah, karena itu tolong dalam sebuah rumah yang dirancang oleh Kristus, bangunlah dalam dasar yang benar. Bahwa Kristus adalah pemilik dan kita tolong buang mental diri sebagai tuan di dalam gereja. Kedua, rumah yang diajarkan Yesus kepada kita memiliki makna yang melampaui sebuah bangunan fisik semata. Dan Yesus pernah porak-porandakan bait Allah, orang marah. Dia bilang, robohkan, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Nah saudara, kita juga akhirnya mengerti tentang ada kaitan dengan kebangkitan. Ini bukan, dia tidak bicara tentang gereja sebagai sebuah bangunan yang berkaitan dengan fisik. Tapi dia bicara tentang luar biasa. Dalam 3 hari aku akan membangun. Dia bicara tentang kualitas bergereja kita. Saudara, kita bersyukur semangat membangun fisik gereja itu luar biasa. Secara fisik juga gereja itu menjadi sebuah kesaksian. Kita bersyukur jemaat-jemaat kita masih mau berkorban, orang-orang yang menjadi donatur untuk membangun gereja-gereja Tuhan. Kita bersyukur karena tampilan gereja seperti emas, perak, batu permata. Tetapi kita juga harus ingat bahwa gereja itu bukan sebuah tampilan fisik semata. Sebab kemegahan gereja harus diseimbangkan dengan kualitas iman jemaat. Nah, ini menjadi soal kalau kita kaitkan lagi dengan kecenderungan mental spiritual berhala diri. Persaingan karunia tertinggi menjadikan gaya hidup sangat terperosok dalam keunggulan. Seperti cara berpikir orang Yunani, etis Aristoteles. Semua didapat keunggulan diri menentukan kebahagiaan. Ingat, bagaimanapun juga karunia bukan hasil kerja manusia, itu pemberian Tuhan. Dengan karunia itu, maka kita juga harus hidup dalam ketaatan. Berarti gereja punya tugas yang hidup, bukan hanya sekedar sebuah tampilan kemewahan. Ketiga, gereja adalah rumah pemuridan. Dalam istilah Ibrani, rumah itu datang dengan terjemahan bait, dasar katanya bet yang bermakna perjanjian. Seluruh dunia adalah rumah yang itu ada karena perjanjian yang Allah bangun dengan manusia. Nah, istilah perjanjian ini memberi kontribusi besar bahwa rumah itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan tempat di mana para penghuninya saling terikat dalam satu perjanjian kekudusan. Kemudian dalam kekristenan kan kita mengenal rumah dalam pengertian oikos. Kitab Yohanes misalnya memastikan rumah dalam pengertian tempat mengamankan diri. Tempat mengamankan diri. Lalu ketika Yesus menampakkan diri, kita lihat murid-murid mengunci pintu rumah, ketakutan. Tetapi dengan hembusan Roh Kudus, mereka beroleh damai sejahtera. Setelah penyaliban mereka kunci diri, mereka takut. Tetapi Yesus datang menembusi itu, memberi mereka menghembusi Roh Kudus supaya mereka membuka pintu keluar. Karena rumah itu bukan hanya tempat yang spesial di dalamnya kita hidup, tetapi rumah itu juga adalah sebuah gerakan persekutuan. Hadir dalam gereja membawa persekutuan kasih Kristus, tapi juga pulang berbagi persekutuan dalam kehidupan dengan yang lain untuk saling merawat kehidupan ini. Nah,
Kita perhatikan bahwa sejak saat itu, sejak Yesus menghembusi para murid dengan Roh Kudus, meminta mereka untuk keluar dari sikap hidup mengunci diri. Kita lihat bahwa itu penguatan kapasitas para murid sangat kuat. Nah, mereka akhirnya berani keluar dan menjadi saksi tentang Kristus. Dengan demikian gereja yang bersaksi harus memastikan bahwa ia secara internal telah selesai dengan soal-soal dirinya. Dia tidak membenturkan para pekabar Injil seperti apa yang dialami Paulus dengan golongan Apolos, itu atau juga dengan golongan Petrus, atau juga dengan yang menyebut diri sebagai golongan Yesus. Karena upaya-upaya itu sebenarnya adalah upaya yang melemahkan gereja secara internal. Gereja rusak dari dalam. Paulus berkata dengan jujur bahwa badai bagi gereja bisa datang kapan saja. Dia bisa seperti api yang membakar, menghanguskan gereja. Tapi badai itu tidak akan pernah menggoyahkan gereja. Tetapi kalau persoalan-persoalan di dalam tidak pernah diselesaikan, maka gereja juga akan kehilangan damai sejahtera. Sebab persoalan-persoalan di dalam itu justru menjadikan gereja menjadi satu model yang tidak akan mampu menjadi saksi untuk kebaikan dunia ini. Kalau begitu, dimensi gereja juga melampaui persekutuan sesama anggota. Gereja harus menjadi sebuah panggilan pribadi. Ini yang maksud Paulus bahwa tubuh adalah bait Allah itu. Setiap individu harus menjaga keegoan dirinya. Tidak boleh mudah mempersembahkan diri untuk hawa nafsu dan keinginan semata yang merusak bertumbuhnya gereja. Setiap individu harus percaya harus terus menumbuhkan Roh Kudus yang ada dalam dirinya untuk memuliakan Tuhan dan gerejanya. Jaga itu. Keberadaan kita sebagai gereja dipertaruhkan. Golongan-golongan itu, saudara, itu harus ingat bahwa perpecahan dalam golongan itu mempermalukan gereja. Itu soal-soal internal yang tidak akan pernah selesai. Kita harus berpikir lebih utama sebagai tentang gereja yang Tuhan rancang untuk keselamatan itu. Nah, bagaimana aplikasi kita, saudara? Panggilan menggereja bagi Gemit diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak sedikit. Sejak Gemit berdiri, tantangan pembiayaan para pelayan menjadi persoalan yang serius. Kita juga berhadapan dengan medan pelayanan yang luas dan kurangnya tenaga pelayan membuat Gemit berbenah diri. Tapi makin ke sini tantangan untuk pengembangan ekonomi jemaat menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebagai panggilan diakonia gereja. Rasa-rasanya soal persekutuan kita sudah mampu mengembangkan persekutuan yang terbuka. Tapi kita juga harus bergumul dengan soal-soal teologis dan ajaran sosial gereja. Perlu dirumuskan secara baik. Belum lagi tantangan dunia dalam krisis kesehatan, ekonomi, dan pangan yang mempengaruhi gerak langkah gereja, bencana dan perubahan kultur digital menggoda gereja untuk kehilangan nilai moralnya. Banyak persoalan yang muncul dalam gereja itu menunjukkan bahwa kita mungkin bisa bersama-sama, tetapi sebenarnya banyak juga perbedaan yang harus kita selesaikan. Sebab bagaimanapun gereja itu mempunyai orang-orang yang penuh dengan hikmat. Tetapi ketika orang tidak mampu mengendalikan hikmatnya, perpecahan bisa saja terjadi. Isu leadership di bangsa ini serta tantangan kemiskinan di NTT kadang memantulkan cermin pelayanan gereja yang dinilai tidak lebih dari jerami atau rumput kering. Gemit harus menyadari bahwa Kristus masih ada, tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Tapi Gemit dalam kesadaran itu harus terus menjalankan visi misi Tuhan untuk memenangkan dunia ini. Akhirnya, Gemit juga tidak boleh larut dengan kemajuan dan pengelolaan gereja yang seringkali mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menghidupi gereja, sehingga gereja terus merawat kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Amin.